Oke, kita mulai pembahasan kali ini. Kita akan masuk ke dalam situasi yang jujur aja cukup rumit di Pulau Rempang. Ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana sebuah proyek strategis nasional yang nilainya triliunan rupiah bertemu langsung dengan komunitas yang udah tinggal di sana dari generasi ke generasi. Nah, kutipan ini langsung dari salah satu perwakilan masyarakat di sana benar-benar jadi inti masalahnya. Ini bukan lagi sekedar sengketa lahan biasa, tapi udah jadi pertanyaan yang sangat mendasar. Soal hak, soal sejarah, dan soal siapa sih sebetulnya yang punya tanah air ini. Dan ini dia dilema utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Sebuah pertanyaan yang seolah-olah mengadu kemajuan ekonomi dengan warisan budaya dan hak asasi manusia. Yuk kita coba telusuri gimana semua ini bermula. Mari kita gali lebih dalam ya. Jadi di satu sisi ada sebuah visi yang sangat besar untuk masa depan Pulau Rempang yang udah dirancang oleh negara, tapi di sisi lain ada visi yang udah hidup, tumbuh, dan dipertahankan sama masyarakatnya selama berabad-abad. Nah, dua visi ini sekarang ada di sebuah persimpangan. Jadi begini, dari sisi pemerintah, Pulau Rempang ini diproyeksikan jadi Rempang Eco City. Rencananya super ambisius, kawasan industri, perdagangan, sampai pariwisata yang terpadu. Proyek ini dianggap krusial banget buat mendongkrak ekonomi nasional. Tapi tunggu dulu, rencana raksasa ini kan nggak muncul begitu saja di ruang hampa ya. Supaya kita benar-benar paham kenapa ada perlawanan, kita harus sedikit mundur ke belakang, melihat akar sejarah dari klaim-klaim yang tumpang tindih di pulau ini. Coba deh kita lihat lini masa ini, polanya jelas banget. Serangkaian keputusan dari pusat secara perlahan tapi pasti membangun landasan hukum untuk pembangunan di Rempang. Mulai dari Kepres di tahun 73, terus ada HGU di awal tahun 2000-an, sampai puncaknya di 2007, wewenang BP Batam dikukuhkan. Dan yang paling penting untuk dicatat, kerangka hukum ini seringkali dibangun tanpa melibatkan suara dari masyarakat yang udah lama banget tinggal di sana. Nah, disinilah letak benturannya. Kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, ada klaim dari negara yang dasarnya adalah dokumen-dokumen formal, peraturan, atau yang kita kenal sebagai hak pengelolaan lahan. Di sisi lain, ada klaim masyarakat atas tanah adat mereka, yang kekuatannya bukan di atas kertas, tapi dari sejarah panjang mereka tinggal di sana, dari praktik budaya yang turun-temurun. Ini seperti dua sistem nilai yang berbeda yang berada di jalur yang sama dan siap bertabrakan. Oke, supaya kita bisa paham dinamika di baliknya lebih dalam, kita nggak bisa cuma melihat ini sebagai sengketa lahan biasa. Kita harus coba lihat ini sebagai sebuah pertarungan kekuasaan dari berbagai sudut pandang. Pertama, kita bisa pakai kacamata narasi. Gimana sih bahasa dan wacana publik itu dipakai untuk membentuk persepsi siapa yang dianggap berhak dan siapa yang dianggap menghalangi pembangunan? Kita juga bisa lihat dari dampaknya ke struktur sosial, gimana satu keputusan besar bisa merombak total cara hidup dan hubungan antar warga dalam sebuah komunitas. Dan yang paling penting, ini juga soal pertarungan simbolis, tentang identitas siapa yang sebenarnya melekat pada tanah itu. Nah, semua ini pada intinya adalah soal kekuasaan. Jadi yuk kita mulai dengan lensa yang paling fundamental ini, kekuasaan. Siapa yang pegang kendali, dan gimana kekuasaan itu dimainkan dalam konflik Rempang ini. Ada konsep kunci di sini namanya relasi kuasa. Ini dari pemikiran seorang filsuf, Michel Foucault. Intinya, kekuasaan itu bukan sesuatu yang dimiliki satu pihak saja, tapi sebuah hubungan yang dinamis. Dalam hubungan ini, pasti ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Dan konsep ini, wah pas banget buat menjelaskan apa yang terjadi di Rempang. Pemerintah dan investor sebagai pihak yang memerintah, mereka pakai kuasanya untuk bikin aturan yang mendukung proyek mereka. Sementara masyarakat adat, mereka ada di posisi yang diperintah, di mana hak-hak sejarah mereka seringkali dianggap nggak sekuat legalitas formal yang dikeluarkan negara. Sekarang, mari kita lihat dampak nyatanya. Apa sih akibat langsung dari relasi kuasa ini buat manusia dan lingkungan di Pulau Rempang? Angka ini bukan sekedar statistik. 45. Itulah jumlah kampung tua, komunitas-komunitas dengan sejarah dan budaya yang udah berakar ratusan tahun yang terancam harus pindah. Ini bukan cuma soal mindahin rumah loh, ini tentang mencabut sebuah komunitas sampai ke akarnya dari tanah leluhur mereka. Dampaknya, wah mendalam sekali. Mata pencaharian utama mereka sebagai nelayan terancam hilang. Ikatan sosial dan kekerabatan yang udah terjalin kuat bisa jadi renggang. Mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang benar-benar baru. Dan yang paling menyedihkan, warisan budaya yang melekat di tiap sudut kampung mereka berisiko hilang selamanya. Selain dampak sosial, ada juga ancaman lingkungan yang sangat serius. Salah satu investor utamanya berencana membangun pabrik kaca raksasa di pulau ini. Nah, ini dia poin krusialnya.
Bahan baku utama kaca itu kan pasir silika. Ironisnya, pasir itu rencananya akan ditambang dari pesisir Pulau Rempang itu sendiri. Aktivitas ini punya potensi besar untuk menghancurkan area penangkapan ikan atau fishing ground yang jadi tumpuan hidup masyarakat. Jadi, ini ancaman ganda. Mereka bisa kehilangan tanah sekaligus kehilangan laut. Oke, setelah melihat betapa rumitnya masalah ini dan dampaknya yang luar biasa, pertanyaan berikutnya adalah, apa ada jalan keluar? Mari kita coba lihat beberapa langkah yang diusulkan untuk bisa mencapai sebuah resolusi yang adil. Jalan menuju resolusi yang adil itu setidaknya butuh 4 pilar utama. Pertama, harus ada dialog yang tulus dan setara, bukan cuma sosialisasi satu arah. Kedua, kompensasi yang adil, yang bukan cuma ganti rugi materi, tapi juga menjamin mereka bisa melanjutkan hidup dengan mata pencaharian yang layak. Ketiga, dan ini yang paling fundamental, harus ada pengakuan resmi atas hak-hak adat masyarakat. Dan yang terakhir, seluruh proses ini harus diawasi oleh lembaga independen seperti Komnas HAM untuk menjamin semuanya transparan dan menghormati hak asasi manusia. Pada akhirnya, konflik Rempang ini seolah-olah memaksa kita semua untuk berhenti sejenak dan berpikir. Ini bukan lagi cuma tentang satu pulau. Ini tentang bagaimana kita sebagai satu bangsa mau menyeimbangkan antara pembangunan dan keadilan, antara visi masa depan dan penghargaan terhadap masa lalu. Pertanyaannya masih terbuka, dan jawaban kita akan sangat menentukan wajah Indonesia ke depannya.